sekarang gini Pak, apakah benar siswa SMK yang jurusan IT terutama itu tidak bisa merakit seperti yang Bapak katakan di video itu? Mohon dijelaskan Pak. Oh ya, itu begini ya. Saya telah bertemu dengan banyak siswa dari SMK yang PKL dan ada juga mahasiswa ya yang PKL. Nah, ketika saya tanya, kamu bisa merakit? Dia bilang bisa. Nyatanya tidak bisa. Jadi setelah saya cek, saya juga nanya pada gurunya loh ini, ya. Jadi ini guru yang pernah kesini itu yang saya tanya itu. Tapi guru yang lain saya nggak tahu. Pokoknya yang pernah jumpa sama saya. Jadi sejak tahun 2000 itu saya tanya mereka itu. Ternyata jawabannya sama ya. Sekarang 2023 ya. Nah, 23 tahun nih saya nanya. Hasilnya sama. Jadi yang disebut merakit itu ternyata bongkar pasang. Jadi dia bisanya gini loh. Ini ada PC desktop ya. Dia bongkar. Kemudian dia pasang kembali. Itu bisanya. Nah, ketika saya bilang seperti ini di sini, misalnya ya, tolong dong rakitkan saya komputer Core i3. Apa yang terjadi? Dia nanya, mana Pak motherboardnya? Padahal di depan tuh motherboard begitu banyaknya. Ada motherboard untuk komputer lama ya, yang untuk Core Duo, Core kuat, Pentium dual core, Celeron, macam-macam. Dan juga ada yang untuk Core i3, Core i5, Core i7 begitu. Itu banyak. Saya suruh ambil sendiri, nggak ngerti dia yang mana itu motherboardnya. Nah ini kan parah nih. Ya, kalau caranya kayak begini dia nggak bisa kerja nanti. Jadi bisanya dia tuh bongkar pasang kembali gitu. Nah, saya tanya pada Pak gurunya ketika datang, anak-anak itu gak diajari begini toh Pak? Jawabnya tidak. Ya pokoknya bongkar pasang, standarnya seperti itu Pak. Begitu ngomongnya. Ketika saya tanya seperti ini, Pak bisa nggak rakitkan Core 3 sekarang? Jawabannya sama. Mana motherboardnya? Nah ini kan parah. Gurunya loh. Ya. Nah saya tanya lagi itu kepada si anak ya. Sekarang kembali ke anaknya ya. Saya kasihkan nih motherboardnya. Ini motherboardnya. Masih nanya lagi. Mana prosesornya? Padahal di situ itu prosesor Core i3, Core i5, Core i7 itu ada banyak. Termasuk Pentium dual core, Celeron, Core Duo ada banyak. Dia nggak ngerti yang mana. Ketika saya paksa, sudah ambil itu kan ada tulisannya Core i3. Dia ambil Core i3. Setelah mau dipasang sandikan, lah Core i3-nya ngawur. Kan Core i3 itu ada berapa generasi sekarang? Iya kan? Benar. Ada generasi 1, 2, 3 ya, yang Nehalem atau Westmere. Kemudian di atasnya ada Sandy Bridge, kemudian ada Ivy Bridge, Haswell, ya Broadwell, kemudian ada lagi dan seterusnya sampai sekarang generasi berapa itu? Itu kan tidak semuanya sama. Jadi misalnya untuk generasi 1 itu motherboardnya harus ini, generasi 2 harus ini, kan begitu. Dia ngambil sembarangan. Jadi prinsipnya diajarkan itu saat tanya, mengapa kamu gitu? Itu salah loh. Kalau kamu pasang di sini nanti nggak karuan gitu, jadi rusak loh. Loh, katanya Pak Guru begitu Pak, pokoknya dipasang di sini, pokoknya sama bisa. Loh, ini yang menyebabkan semuanya hancur itu. Ya, saya berikan contoh aja global ya di sini ya. Ya. Komputer lama nih, jadi komputer second gitu. Nah itu chipsetnya itu, dia itu pakai G31 atau G41 itu, saya lupa ya. Yang seharusnya dia itu tidak cocok untuk Pentium dual core. Saya punya bukunya itu, saya sendiri nggak hafal. Ya, saya harus lihat buku panduan itu. Dia paksakan itu. Akibatnya nyala, tapi nanti hasilnya ya bisa rusak begini ya. Contoh ya, ini kan tadi Core Duo itu kan produksi Intel ya. Intel itu ada pernyataan Intel itu semacam ini. Use of unsupported processor can result in improper operation or damage
the desktop board or processor or reduce product life. Artinya begini itu. Jika motherboard ini, pada motherboard itu dipasangkan prosesor yang bukan pasangannya, walaupun dia bisa terpasang, maka akan menyebabkan 4 kemungkinan. 1, menyebabkan operasi tidak benar. Operasi tidak benar itu kalau dinyalakan mungkin dia jadi lamban, hang ya, mudah hang, restart sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, akan terjadi kerusakan pada prosesor. Yang ketiga, akan terjadi kerusakan pada motherboard. Yang keempat, dapat mengurangi umur pakai. Yang keempat ini sering terjadi. Di sini udah berkali-kali orang kayak begitu itu. Jadi ada orang komputernya rusak dibawa kemari. Setelah saya lihat prosesor dan motherboardnya nggak kompatibel, nggak sesuai. Jadi asal tancap aja karena soketnya sama, tancap aja. Padahal nggak bisa. Kayak LGA 775. Pentium 4, Pentium D, kemudian Core 2, Pentium 2 core, Core 2 kuat, Core 2 Extreme, itu semuanya LGA 775. Jadi kalau dipasangkan pada soket LGA 775 bisa, soal nyala enggaknya itu enggak tahu. Tapi ada yang nyala, kalau bukan pasangannya akan mengurangi umur pakai. Ketika saya tanya, sudah berapa lama Pak pakai ini? Masih 3 bulan Pak, udah rusak itu, karena bukan pasangannya. Nah ini ya, jadi kalau merakit itu harus tahulah pasangan itu, pasangan yang kayak begitu ini. Jadi bukan asal pasang begitu. Nah kemudian contoh lagi, ketika dia merakit, apa yang terjadi ya? Jadi kayak begini, urutannya aja udah nggak bener. Jadi ketika dia masang motherboard, kemudian dia pasang dulu kartu grafis, karena itu ada kartu grafis. Kartu grafis itu orang bilang VGA card, ya. Baru memori utama. Ini salah, itu bisa menyebabkan nggak nyala, terjadi interferensi itu. Harusnya memori utama dulu, baru kartu grafis. Ya. Nah, tidak hanya itu. Dia menggunakan power supply sudah nggak sesuai dengan perangkat lain yang dibutuhkan. Misalnya, dia pakai power supply yang 450 watt, padahal yang dipasangkan ini adalah prosesor yang high class, yang extreme edition, yang butuh tenaga tinggi. Mereka nggak tahu mana power supply yang tepat. Nah ini ya, jadi ketidaksesuaian ini yang menjadi malapetaka. Ya. Ini yang harus diajarkan. Ternyata mereka nol di bidang itu. Tidak ada siswanya. Saya bertanya pada gurunya, selama ini guru yang saya temui, saya tanya itu juga tidak mengerti. Selalu mengatakan standarnya di SMK seperti itu Pak, bongkar pasang tadi itu. Nah itu yang saya maksud, mereka tidak bisa merakit. Jadi merakit itu nggak asal pasang, nggak asal ambil barang gitu Pak ya? Enggak. Ada aturannya, terus ada prosedurnya berarti Pak ya? Iya. Dan ada teorinya, jadi mereka itu kekurangan teori, kekurangan pengetahuan. Ya, siapa yang kurang teori, kurang pengetahuan? Gurunya. Akibatnya muridnya kayak gitu semua. Iya. Ngerti ya? Iya, siap. Iya.